Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Rencana pembangunan jangka panjang nasional sudah disusun untuk mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045. Dari sisi ekonomi, visi ini siap dilaksanakan oleh Bank Jawa Tengah. Lalu apa rencana ke depan Bank Jateng untuk perekonomian Jawa Tengah menuju Indonesia Emas 2045? Pagi ini kita akan berbincang santai bersama Direktur Teknologi Informasi atau IT Consumer dan Jaringan Bank Jawa Tengah, Dodit W. Probojakti. Selamat pagi Pak Dodit. Pagi, Mas Sehat Pak? Sehat. Oke. Nah, kita pengen tahu nih Pak, fokus dari Bank Jateng terutama untuk pembiayaan begitu. Ini fokusnya kemana dan apakah memang akan menyasar UMKM? Karena UMKM sekarang sepertinya sektor yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Iya. Jadi Radi, kami di Bank Jawa Tengah fokus kami saat ini adalah bagaimana menumbuhkan kredit untuk UMKM. Oke. Ya, tentunya ada 3 hal yang penting di sini ya. Yang pertama, kalau ingat Pak Presiden sendiri mengatakan kepada perbankan bahwa tahun 2024 kredit kepada UMKM itu harus menjadi 30% dari total kreditnya perbankan. Di Bank Jateng sendiri saat ini sudah 24%. Jadi kita on the right track untuk menuju ke situ. Yang kedua, kita lihat bahwa potensi pasar UMKM itu sangat besar. Ya. Kalau ngelihat dari perkembangan apa yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM misalkan, bagaimana pelaku UMKM itu tumbuh dari tahun ke tahun dengan begitu besarnya. Di Jawa Tengah sendiri ada 183.000 pelaku UMKM. 183.000, wow. Perspektif yang kedua. Perspektif yang ketiga, kami di Bank Jawa Tengah itu kredit UMKM-nya tumbuh selalu double digit 3 tahun terakhir. Padahal kalau kita bicara kredit perbankan itu kan rata-rata ada di level 7 sampai 9%. Ya. Malah di tahun ini secara year on year kredit UMKM-nya Bank Jateng itu tumbuh 17,4%. Wow. Ya, dan itu sudah berkontribusi sebesar 24% dari total kreditnya. Itu 3 hal yang menurut saya mengapa kok Bank Jateng fokus ke UMKM. Double digit, berarti udah wah peminatnya udah banyak ya, nggak usah Banyak, lagi. betul. Nah, kalau yang paling diminati Pak Dodit, jenis kredit yang disediakan oleh UMKM dan diminati oleh para UMKM ini apa? Jadi tadi saya sempat nyebut ada 183.000 pelaku UMKM. 53% atau 93.000 lebih itu sudah menjadi nasabah Bank Jateng. Oke. Jadi kita tahu ya pelaku UMKM itu butuh 3 akses. Oke. Akses kepada capital, akses kepada knowledge, dan akses kepada network. Jadi kami memberikan modal, kami membantu dari sisi knowledge, dan kami memperkenalkan mereka dengan potential buyers-nya. Ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekitar setahun yang lalu kami membantu ekspor salah satu UMKM ke pasar Eropa misalkan. Nah itu juga bagian dari kontribusi Bank Jawa Tengah untuk Indonesia. Saya dengar katanya ada produk juga yang dapat penghargaan Pak ya? Ya, jadi tahun lalu Kementerian Koperasi dan UMKM itu memberikan Bank Jateng itu penghargaan sebagai penyalur kredit KUR terbaik. Alright. Jadi tadi kan Mas Ari nanya nih, kenapa kok pelaku UMKM itu senang banget dengan produk UMKM-nya Bank Jateng? Itu ada 3 atau 4 hal tuh yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, bunganya kompetitif sekali. Ya, pada saat kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah itu, suku bunga KUR kami itu di level 6%. Ya, dan kemudian tentunya prosesnya cepat. Prosesnya ini cepat. Yang paling penting, proses cepat. Dan jangan lupa loh Mas Adi, sekarang itu 77% dari 38 juta masyarakat Jawa Tengah itu sudah melek internet. Oke. Dan mereka semua saya yakin pasar smartphone-nya juga sudah sangat bagus ya. Sehingga mereka kemudian gimana caranya mereka tahu bahwa produk UMKM-nya Bank Jateng itu salah satu yang unggul misalkan. Ya, mereka tinggal masuk website Bank Jateng, mobile bankingnya Bank Jateng, internet banking semudah itu Jateng. Informasi-informasi tentang kredit UMKM-nya tuh ada di situ. Gitu. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Dimanapun 24 jam bisa mengakses. Ya, benar. Ya, dan kalau kita lihat, kita tidak bisa mungkiri perkembangan transformasi digital itu seperti yang Pak bilang juga sudah pesat ya. Dan yang melek digital, yang melek internet di Jawa Tengah itu udah banyak banget. Nah, yang dipahami pelaku UMKM sejauh ini yang bisa membantu perkembangan kredit mereka. Kira-kira apa? Apakah ada selain tadi website yang sudah tersedia, ada apps misalnya untuk memudahkan mereka menjualkan kredit? Yang pertama itu ekosistem. Jadi kami di Bank Jateng membangun ekosistemnya. Ekosistemnya itu bayarnya itu siapa? Bayarnya itu para ASN yang ada 400.000 di Jawa Tengah, di mana 100% dari gaji mereka itu lewat Bank Jateng. Sehingga kalau mereka juga selaku pelaku UMKM, misalkan spouse-nya ataupun keluarganya, mereka udah tinggal berbanking sama Bank Jawa Tengah itu udah gampang gitu ya. Itu tadi yang pertama ekosistem ya. Kami meng-create juga marketplace
untuk jualannya mereka gitu ya. Kemudian pembayarannya juga udah nggak cash beredar gitu. Mas Ari, kita mendukung upaya Bank Indonesia membuat less cash society gitu. Caranya gimana? Melalui virtual account. Ya, merchant-merchant pelaku UMKM itu sudah kami siapkan QRIS ya, standar Indonesia untuk QR code ya, sehingga transaksinya udah tinggal ditempel mobile bankingnya di mesinnya, udah transaksinya terjadi. Malah transaksi QRIS di Bank Jateng itu naik 25 kali lipat secara year on year. Ya, itu artinya memang transaksi-transaksi itu banyak melalui QRIS. Itu tadi yang pertama soal ekosistem ya. Yang kedua adalah mengenai gimana aksesnya bisa mudah lewat mobile banking gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, kami nanti akan menyediakan produk-produk mobile, produk-produk kredit kami juga bisa diakses melalui mobile banking. Saat ini akan kami luncurkan dalam waktu dekat, memang baru produk personal loan ya, tapi nanti di lain kesempatan tentunya sesuai dengan waktunya akan kami juga introduce produk-produk lain. Tadi selain kemudahan, lalu juga ekosistem yang sudah terbentuk di Bank Jateng gitu, kemudahan mengakses untuk pengajuan kredit. Apalagi yang bisa lakukan Bank Jateng untuk menarik minat para UMKM ini akhirnya lebih memilih Bank Jateng untuk mengajukan kredit begitu kira-kira? Jadi ada 3 produk kredit UMKM yang diminati oleh pelaku UMKM. Yang pertama KUR tentunya ya, kredit usaha rakyat ini hampir 65-70% sebenarnya dari total kredit retail kami itu adanya di KUR sebenarnya. Ya. Yang kedua adalah kredit Mitra Jateng disebutnya. Ya, ini plafonnya juga bisa sampai 100 juta rupiah, ya proses cepat dan seterusnya. Yang ketiga tentunya kredit usaha produktif ya. Jadi 3 jenis produk ini yang paling diminati oleh mereka. Nah, saya pikir ketertarikan mereka biasanya kan pelaku UMKM itu ngelihat 2 hal nih Mas Radi. Pertama, suku bunganya kompetitif, yang kedua prosesnya cepat. Nah, kalau kami bisa menyediakan dua-duanya, mereka akan most likely akan lebih senang dan lebih memilih Bank Jateng. Ya ini yang harus diapresiasi juga. Bank Jateng punya kemudahan, punya bunga yang kompetitif begitu ya, dan mudah, tidak ya instead kita mau berusaha dengan melakukan pinjaman online yang nggak jelas, lebih baik ke Bank Jateng gitu ya. Untuk melakukan pinjaman kredit. Nah, lalu Pak Dodit, kalau kalau ngomongin UMKM yang besar, tentu juga perlu digayat dan perlu kerjasama dengan stakeholders yang lain begitu kan. Nah, sejauh ini untuk mensupport program-program Bank Jateng untuk menarik kredit para UMKM ini dengan para stakeholder sejauh ini bagaimana, Pak? Jadi kami Bank Jateng adalah satu dari 12 BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, miliknya Provinsi Jateng. Di jasa keuangan selain Bank Jateng ada perusahaan-perusahaan asuransi, Askrida, Jamkrida, ya BPR BKK. Di bidang perusahaan air minum ada, di bidang infrastruktur ada. Jadi kami berkolaborasi, bersinergi atas kemudian guidance yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kami bekerja sama, BUMD ini memberikan kontribusi juga kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Malah dalam kaitan itu Mas Radi, saya ingin sampaikan bahwa tahun lalu atas hasil laporan keuangan tahun lalu Bank Jateng itu memberikan dividen payout ya kepada pemegang saham itu besarnya 41%. 41%. Dan kalau dilihat tumbuhnya besarnya dividen yang kami bayarkan secara year on year itu tumbuhnya 17%. Artinya kami secara nyata berkontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini yang penting. Penjelasan singkat tentang dividen payout tadi, dividen payout ratio. Sebagai akselerator pembangunan provinsi, lalu juga tidak hanya berbicara provinsi ya, kalau Bank Jateng pasti juga kan ada korelasinya dengan Pemkot yang ada di Pemkap yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, ini termasuk juga menjamah ke pemerintah daerah yang ada di Jawa Tengah. Pasti. Karena kan pemilik sahamnya Bank Jateng kan 51% provinsi, 49%-nya adalah 35 kabupaten kota. Dan balik lagi tadi untuk biar nggak lupa ya, menjawab tadi Mas Radi yang sebelumnya, bahwa pemerintah provinsi maupun kota ini juga kontribusinya kepada Bank Jateng luar biasa. Mereka memberikan bantuan atau memberikan support dalam bentuk peraturan, baik peraturan pemerintah provinsi, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati yang mengharuskan ya pembelian untuk misalkan snack untuk rapat gitu ya, alat-alat tulis kantor itu harus lewat UMKM. Dan itu harus dibayar melalui virtual account atau melalui QRIS gitu. Nah, itu kan sebenarnya membantu. Jadi
supply sama demand-nya itu terjadi karena ini juga merupakan kontribusi dari pemerintah kota dan kabupaten gitu ya, dari samping pemerintah provinsi. Jadi balik lagi bagaimana kemudian Bank Jawa Tengah itu menjadi misi pengelola keuangan daerah, menjadi regional champion, dan kemudian dari Jawa Tengah menuju Indonesia, itu salah satunya adalah bagaimana kita melakukan ekosistem keuangan yang ada di Jawa Tengah itu, sehingga semuanya itu bisa tersalurkan antara buyer, supplier, ya, antara supply dan demand itu melalui suatu ekosistem yang diorkestrasi oleh Bank Jateng. Itu menurut saya kuncinya. Ya, saya yakin juga Pemkot ini juga seperti Pak Dodit bilang punya kontribusi karena mereka yang langsung tahu di daerah mereka masing-masing UMKM yang potensial yang mana, yang bisa dibina begitu untuk melakukan transaksi juga kredit ke Bank Jateng. Terakhir Pak Dodit, ini kan akan menutup tahun dan pasti Bank Jateng punya roadmap di tahun 2024. Rencana terdekat yang akan dilakukan oleh Bank Jawa Tengah, terutama kaitannya dengan UMKM. Ya, yang pertama tahun 2024 sebentar lagi akan kita lalui. Ya, kita akan pastikan bahwa pertumbuhan kredit termasuk sektor UMKM itu akan tetap tumbuh secara sustain dan prudent. Ya, strong, sustain dan prudent. Itu bisa kita lihat dari data 3 tahun terakhir, tadi saya katakan selalu double digit. Malah secara year on year sampai akhir November sudah 17%. Jadi yang kedua, kita juga menjadi bank sebagai intermediasi, menghimpun dana masyarakat, pertumbuhan dana pihak ketiga pun juga semakin baik. Ya. Dan kami selalu menumbuhkan dana-dana murah dari sisi penghimpunan dana masyarakat melalui produk-produk tabungan kita. Transaksi mobile banking sudah meningkat 5-6 kali lipat. Dan itu menuju on the right track untuk kemudian meningkatkan CASA ratio, sehingga ini akan bisa memberikan keuntungan yang lebih baik sebenarnya buat Bank Jateng untuk berkontribusi memberikan kembali kepada pemilik sahamnya, ya, dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, saya pikir kita dalam satu kesatuan ekosistem bank, badan usaha milik daerah, kita disebut Perseroda namanya sekarang, Perseroan daerah, katanya joke-nya adalah wah lebih cepat dong, kenapa? Roda Perseroda kan lebih cepat dibanding Persero katanya. Nah, jadi dari sisi sini kita lihat bahwa kita akan terus bersinergi dengan 11 BUMD yang lain, dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kontribusi lah ya dari sisi ekosistem UMKM, masyarakat secara umum, masyarakat Jawa Tengah, dan intinya untuk Jawa Tengah, from Jawa Tengah untuk Indonesia, dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Penting, from Jawa Tengah untuk Indonesia. Dan sukses untuk Bank Jawa Tengah, dan saya yakin sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di Pulau Jawa, Jawa Tengah punya peran sentral begitu kira-kira, dan Bank Jawa Tengah menjadi salah satu yang terlibat di dalam penggerakan roda ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi Direktur TI atau IT Consumer dan Jaringan Bank Jawa Tengah, Dodit W. Probojakti telah bergabung bersama kami. Terima kasih undang saya, Mas Red.